memberikan nyawanya buat kamu. Dia yang tak berdosa dibuat menjadi dosa. Jadi artinya apa? Di hadapan keagungan Allah kita bukanlah apa-apa karena kita berdosa. Tapi pada saat yang sama di hadapan keagungan Allah kita diperhitungkan. Makanya saya selalu berkata, kemarin sore saya berkata kepada anak-anak muda, kamu jangan mencari yang lain di luar Kristus. Melalui inkarnasi firman, melalui firman yang menjadi manusia, dia merangkul kemanusiaan kita. Melalui penderitaannya di kayu salib, dia menanggung penderitaan kita. Melalui kebangkitannya, ia menunjukkan ia menang atas maut dan memulihkan harapan kita untuk tujuan yang kekal. Maka sebelum kita berdoa, kita harus hormat, menyunyikan hati, diam di dalam Tuhan, dan pikirkanlah bahwa Kristus hadir di sini bersama-sama dengan kita. Jadi hening, hormat, dan sopan di hadapan firman Allah, karena tubuh dan darah Kristus telah kita terima. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang Allahnya kami mengenal Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami telah menerima karunia dan misteri ilahimu, bahwa kami telah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman-Mu berkata, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia tidak akan binasa dan mati. Kami memperoleh pengharapan di dalam apa yang telah kami terima daripada-Mu Bapa. Biarlah pada hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu yang hina dan tidak berguna ini. Biarlah Engkau yang membuka pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima hikmat yang daripada-Mu, tapi terlebih dari semuanya itu, biarlah Engkau yang menguduskan kami, agar kami layak menerima karunia-karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Youth kemarin sore suaranya lebih kuat. Jadi kalau saya sapa harusnya lebih kuat ya. Salam. Masih kalah. Salam. Oke. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal baru boleh sayang. Perkenalkan, nama saya Elia Myron. Saya 21 tahun. Saya seorang apologes kekristenan yang kecil, junior, yang mau untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kekristenan. Khotbah kita pada hari ini, kita akan belajar tentang manusia di hadapan keagungan Allah. Itu saya ambil dari Kejadian 1 ayat di mana? 1 ayat 26 ya. Ayat ini saya beri judul manusia di hadapan keagungan Allah. Saya membuat subtema di sana bahwa tanpa pengenalan akan diri sendiri, maka tidak akan ada pengenalan akan Allah. Jadi kita perlu untuk mengenali siapa diri kita, agar kita bisa mengerti siapakah kita di hadapan keagungan Allah. Dan apakah kita pada mulanya di Kejadian. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26 ini adalah bukti bahwa kita semua yang adalah manusia itu dicipta pada mulanya di dalam tujuan dan karya Allah. Bahwa semua dari kita pada mulanya adalah diciptakan oleh karena kasih-Nya. Karena inti dari Allah itu adalah kasih. Karena Ia menciptakan kita oleh karena kasih-Nya, maka kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, Ia ciptakan di bumi ini untuk menjadi penguasa atas bumi ini. Makanya dikatakan kita berkuasa atas ternak, burung-burung dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tetapi untuk bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah, manusia itu diuji, diberi pohon pengetahuan. Dan pada akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa itulah yang merusak segala sesuatu. Dosa itulah yang membuat semua orang menderita. Dosa itulah yang menjadi induk penderitaan kita.
Dan dosa itu ditimbulkan dari ketidaktaatan manusia dan merusak karya Allah. Apakah Bapak Ibu mengerti dalam misteri Injil? Kamu dan kita diciptakan oleh karena gambar dan rupa Allah itu bermakna apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah karena gambar Allah adalah Yesus. Kolose 1 ayat 15. Jadi semua orang di dunia ini, apapun agamamu, engkau dicipta menurut pola dan gambarnya Yesus sendiri. Maka ketika manusia yang diciptakan oleh firman itu jatuh dan rusak ke dalam dosa, maka firman itu sendiri yang datang memulihkan ciptaan itu. Itulah Yesus. Dari kasih Allah yang begitu agung, ketika ia berfirman, baiklah kita, ia di dalam dirinya sendiri, di dalam kebagaimanaannya dia sebagai Allah yang esa bersama firman dan rohnya, ia berfirman dengan agung, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tetapi manusia yang diciptakan itu sendiri merusak gambar yang ada di dalam dia. Maka sekarang sama seperti Mazmur Daud, kita berkata, apakah anak manusia sehingga aku diperhitungkan? Awalnya Allah begitu memperhitungkan kita karena kita diciptakan di dalam satu hal yang kudus karena dia kudus. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, Daud dalam Mazmurnya berkata, apakah anak manusia sehingga engkau memandang kami? Apakah aku sehingga engkau melihat aku? Allah itu kudus, semua orang telah berdosa. Allah menaruh kejijikan kepada kita karena kita berdosa. Induk dari segala penderitaan, akar yang menyebabkan engkau terpisah dari Allah, itu adalah dosa. Kalau kita menyadari betapa besarnya dosa kita tahu dosa kita begitu banyak, kita tahu dosa kita begitu berat, maka engkau di hadapan keagungan Allah tidak berarti apa-apa. Allah yang begitu agung, ia yang bertahta di dalam semesta, ia yang bertahta di dalam keagungannya, ketika melihat kita hanyalah debu, aku di hadapanmu Tuhan. Kalau kita tidak mengenali diri kita bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang tak berguna, kita adalah orang yang tidak layak, kita adalah orang-orang yang tidak pantas menerima misteri ilahi di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kalau kita tidak punya kesadaran akan itu, kita tidak akan mengenali siapa Allah itu. Karena kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal siapa Allah yang penuh kasih itu melalui pernyataan Kristus yang adalah sabdanya yang menyatakan Bapanya kepada engkau. Makanya firman yang hidup itu bersabda dengan agung bahwa tanpa aku engkau tak mungkin mengenal Bapa. Terlalu banyak orang di zaman sekarang dengan filsafatnya yang bodoh, pikirannya yang sia-sia. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya dia menjangkau kesucian Allah. Orang sekarang banyak berpikir, aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh Kristus, aku tidak butuh juru selamat. Ada begitu banyak orang yang begitu soleh di luar sana, begitu baik di luar sana, begitu tulus di luar sana, tapi mereka begitu malang. Karena meskipun mereka baik, tapi mereka adalah orang yang tidak sadar bahwa mereka orang berdosa. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah orang yang terhilang. Di depan mata mereka, mereka melihat penderitaan. Mereka mati, mereka sakit, mereka dianiaya, mereka kesulitan. Itu semua bukan dari Allah. Itu karena dosa yang ada di dalam kita. Itulah yang menghantarkan kita kepada perendahan hati di hadapan Allah. Maka semua para nabi, sabda para nabi berkata, I'm nothing without you Lord. Saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tujuan saya memperkatakan ini adalah kita sebagai orang Kristen harus mengaku dan mengerti dan menyadari bahwa setiap dari kita adalah orang berdosa. Dan kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang berdosa, tidak ada karunia yang lebih besar daripada pengampunan dosa itu. Dan engkau telah menerimanya di dalam salib Yesus. Engkau telah memperolehnya di dalam karya ilahi. Ada orang yang memberi pernyataan yang cukup kontroversial menurut saya. Ada banyak orang yang berpikir bahwa berkat yang utama itu adalah engkau menjadi kaya,
engkau menjadi kuat, engkau menjadi bijaksana. Tidak. Kalau engkau mencari berkat yang demikian, engkau bukan orang Kristen. Tidak ada yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Kalau ada orang Kristen masih berpikir bahwa ada berkat yang lebih besar dari pengampunan dosa, berarti engkau sombong. Kalau ada orang merasa dia tidak sombong, engkau adalah orang yang paling sombong. Kenapa? Setiap hari orang berdosa, setiap hari dia keluar dari perintah Allah, itu adalah bukti kesombongan kita dengan tidak mau taat kepada Allah. Jadi kalau engkau merasa bahwa engkau tidak sombong, mungkin engkau yang paling sombong. Apa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Makanya Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang bendahara yang tak jujur. Ketika itu tidak dapat lagi membantumu, maka engkau harus melakukan apa yang bisa kau perbuat menurut apa yang ada padamu. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah, jadi jangan ada yang bermegah. Nabi Yeremia berkata, jangan kamu bermegah karena kekuatanmu, karena kebijaksanaanmu, atau bahkan dengan kekayaanmu. Kamu harus bermegah karena kamu sudah melihat karya yang begitu agung. Ketika Kristus yang tersalib 2000 tahun lalu di Kalvari itu mengagungkan Allahnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pernahkah engkau bangga akan itu? Pernah engkau merenungkan betapa relanya dia menderita demi kamu? Pernahkah kamu tahu seberapa besar kasihnya itu? Mungkin kalau orang lain memberikan kepadamu sesuatu, dia hanya memberikan apa yang ada padanya buat kamu. Saya diberikan rumah, saya diberikan mobil, saya diberikan itu. Dia hanya memberikan apa yang dia mampu. Tapi Allah sendiri di dalam firman-Nya yang menjadi daging, dia memberikan nyawanya buat kamu. Dia yang tak berdosa dibuat menjadi dosa. Jadi artinya apa? Di hadapan keagungan Allah kita bukanlah apa-apa karena kita berdosa. Tapi pada saat yang sama, di hadapan keagungan Allah kita diperhitungkan. Makanya saya selalu berkata, kemarin sore saya berkata kepada anak-anak muda, kamu jangan mencari yang lain di luar Kristus. Melalui inkarnasi firman, melalui firman yang menjadi manusia, dia merangkul kemanusiaan kita. Melalui penderitaannya di kayu salib, dia menanggung penderitaan kita. Melalui kebangkitannya, ia menunjukkan ia menang atas maut dan memulihkan harapan kita untuk tujuan yang kekal. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa aku bisa cari di luar Yesus, aku bisa cari di luar Kristus, no, you can do anything. Kamu gak bisa melakukan apapun. Di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah mengerti betapa agungnya dia, betapa besarnya dia, dan kita seperti debu di hadapannya, kita bukan apa-apa di hadapannya. Kita mengerti bahwa kita bukanlah apa-apa di kakinya sendiri, maka rendahkanlah hatimu, akuilah dosamu. Jangan engkau datang meminta-minta kepada Allah karena engkau pengen sesuatu. Datanglah kepada Allah, akui dosamu, rendahkan dirimu, taati perintahnya, dan bertobatlah. Tidak ada kasih karunia yang lebih besar yang bisa kita peroleh selain daripada pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak muda, perhatikanlah hal ini. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa, apapun yang engkau tumpuk di semesta ini. Kalau engkau tidak berdiri di atas batu karang yang teguh, kamu berdiri di atas pasir, kamu hanya mati ketika engkau menghembuskan nafas terakhirmu. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan kita berkesudahan. Jadi manusia di hadapan keagungan Allah, dia yang agung, kita yang bukan apa-apa. Dia yang kudus, kita yang kotor. Dia yang besar, kita yang hina. Tapi di dalam ketimpangan itu, dia masih memperhitungkan kita. Kamu tidak bisa mencari kasih yang hidup seperti ini dari tempat manapun. Engkau tidak bisa mencari hal-hal seperti ini dari dewa-dewa Yunani. Engkau tak bisa menemukan hal seperti ini dari dewa orang Arab. Engkau tak bisa berharap seperti ini dari dewa orang Roma, dewa orang Mesir, dan dewa orang Tionghoa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Kristus sendiri, dia telah berbuat
sesuatu yang mungkin engkau tidak sadari. Jangan bertuhan hanya karena engkau berharap sesuatu dari dia yang bukan menurut keinginan rohmu. Ingat, Injil Tuhan itu adalah status untuk pemulihan batin. Kebahagiaan itu bukan status bendawi. Adakah orang kaya yang tidak binasa? Siapa yang tidak menderita? Semua orang menderita bukan? Semua orang sakit bukan? Penderitaan itu menimpa kita seperti air hujan yang turun dari awan, dia tak milih-milih siapapun. Dosa itu membuahkan penderitaan kepada kita tanpa memandang bulu. Jadi jangan bandingkan penderitaanmu. Kenapa dia lebih enak, aku tidak begini? Tidak. Karena penderitaan itu yang adalah upah dosa. Itu sama seperti air yang jatuh dari awan, yang menimpa siapapun yang ada di bawahnya. Dia tak pandang bulu. Justru karena kita tahu bahwa hal ini begitu nyata, bahwa penderitaan itu memang sungguh-sungguh ada, maka akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Cari dia. Pernahkah engkau menangis karena engkau mengaku dosamu? Atau engkau hanya menangis karena engkau berharap sesuatu dari dia yang belum kau dapat? Pernah tidak engkau menangis melihat salibnya? Pernah enggak engkau menangis melihat apa yang dia lakukan bagimu? Pernah engkau membayangkan ketika dia berseru, Eli, Eli lama sabatani, betapa besar penderitaannya? Pernah enggak engkau melihat dan membayangkan betapa menderitanya ia ketika diiring-iring di Via Dolorosa? Itu semua dia lakukan buat memulihkan kamu yang tidak berguna. Saya tidak berguna, kamu pun tidak berguna. Tapi di dalam cintanya, di dalam kasihnya, kita menjadi berarti. Makanya engkau dapat menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itu adalah misterinya ilahi. Misteri yang tidak bisa kamu pikirkan dalam pikiranmu. Tapi ketika engkau menerimanya dengan iman, maka terjadilah seperti apa yang engkau imani. Dan yang paling penting Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita merenungkan bagaimana kita manusia di hadapan agungnya Allah itu, kita sadar, kita tahu bahwa kita bukanlah apa-apa, kita mengerti bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka apa yang perlu kamu lakukan? Orang yang menyadari dan mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mau untuk rendah hati. Di dalam kerendahan hatinya dia akan menaati perintah dan firman-Nya Kristus. Apa itu? Kasih. Engkau harus mengasihi sesamamu, mengasihi Allahmu, bahkan musuhmu. Bagaimana saya melakukan kasih itu? Kalau kamu adalah orang Kristen, kamu mengaku kamu mengikuti Kristus, kamu mengaku kamu mengecap kasih karunia Kristus. Tapi kalau engkau di dalam hatimu merasa biasa-biasa saja, melihat orang yang begitu malang yang belum di dalam Kristus, maka engkau bukan Kristen. Kalau engkau melihat orang belum percaya Yesus tapi engkau tidak tergerak memberitahu Injil dan kabar baik Tuhan, engkau bukan orang Kristen. Engkau dipanggil keluar dari gelap dan menjadi terang. Bahkan bukan hanya menjadi terang, tapi engkau harus menjadi garam dunia. Mereka yang di luar Kristus itu semua hambar di dalam kegelapan. Maka engkau harus mengasinkan mereka dengan apa yang engkau terima dari Kristus. Mereka berjalan di dalam kegelapan, orang buta menuntun orang buta. Maka ketika engkau melihat bahwa mereka begitu berjalan menuju jurang maut, engkau menerangi mereka dengan pelitamu oleh firman Allah. Jadi bukti bahwa engkau adalah sungguh-sungguh orang percaya adalah engkau terpanggil untuk menginjili mereka, siapapun yang belum percaya kepada Kristus. Menginjili mereka dengan perkataanmu, dengan buah-buah hidupmu, dengan tindakanmu, dan segala sesuatu yang ada padamu. Engkau wartakan Tuhanmu. Engkau begitu bangga memamerkan apa yang engkau punya, tapi engkau tidak pernah bangga memamerkan Dia yang menjadi sumbernya. Apalagi anak muda yang liberal. Pelayanan saya di sosial media itu untuk melawan anak-anak muda yang liberal. Mereka berpikir bahwa di luar Tuhan, aku bisa melakukan apapun. Tanpa Kristus pun saya bisa selamat. Tapi kalau kamu menyadari di hadapan keagungan Allah, kita bukanlah apa-apa. Dan di hadapan kita penderitaan itu nyata, maka engkau tidak akan pergi kemanapun selain daripada Dia yang menyelesaikan penderitaan itu.
Dan itulah Kristus yang disebut Yesus dari Nazaret itu. Pada akhirnya, dengarkan ini. Pada akhirnya, apapun kepercayaanmu, apapun yang kamu pegang, apapun yang kamu peluk, apapun yang kamu miliki, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, pada akhirnya engkau akan berhadapan muka ke muka dengan Dia, Yesus Kristus dari Nazaret. Engkau tidak bisa melakukan apapun, karena Dialah hakim yang akan menghakimimu. Dialah yang akan menelanjangi apa yang tersembunyi di dalam engkau. Dia yang akan membuktikan engkau orang benar atau tidak. Menurut Roma 2 ayat 16. Segala sesuatu tidak yang tersembunyi bagi Dia. Jadi kalau ada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya, tapi dia menyelubunginya di dalam dosa, kita harus keluar dari situ. Melakukan hal-hal yang menipu, kita harus keluar dari situ. Karena inti panggilan Kristus adalah pertobatan. Keluar dari yang salah, menuju kepada kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa menerangi orang kalau kita sendiri masih gelap? Bagaimana kita sendiri bisa menggarami orang kalau kita sendiri masih hambar? Saya sengaja membawa tema ini. Kenapa saya harus bawa tema ini? Karena banyak orang yang tak sadar bahwa dia siapa di hadapan Allah. Banyak orang terlalu sombong. Aku bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Kesombonganmu, orang-orang yang mengaku percaya, itu terlihat dari bagaimana kamu memandang Kristus. Kalau kamu masih merasa ada yang lebih berharga daripada Kristus, engkau merasa ada yang lebih berharga daripada Allah, engkau adalah Adam yang jatuh itu. Engkau mewarisi sifatnya. Tapi kalau engkau setiap hari di kamarmu, engkau tutup kamarmu, engkau datang mengakui dosamu, meskipun kamu tidak selalu berdosa, tapi engkau selalu mengakui dosamu, engkau selalu merenungkan kesalahanmu, engkau minta ampun kepada Dia, maka engkau adalah orang-orang yang beruntung. Karena kamu tahu pengorbanannya Dia itu begitu besar buat kamu. Jadi enggak ada yang lebih besar daripada itu. Enggak ada yang lebih berharga daripada itu. Enggak ada yang lebih mahal daripada itu. Jadi manusia jangan tepuk dada. Aku lebih besar dari kamu, aku lebih hebat dari kamu, aku lebih segala sesuatu dari kamu. Enggak. Kalau kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan keagungan Allah, tetapi kita ini bisa hidup karena kasih karunia saja. Kita bisa menerima misteri ilahi karena kasih karunia saja. Kamu tidak akan pernah membanggakan apapun yang kamu miliki selain daripada Kristus dalam hatimu. Engkau tak akan pernah berjalan sehebat apapun orang di luar sana, sekeren apapun yang kamu lihat di luar sana. Engkau tidak akan terpedaya oleh karenanya sehingga membuatmu jatuh dalam perangkap dosa. Tetapi engkau akan tetap bangga bahwa aku punya yang paling berharga, yang tak ternilai, yaitu Tuhanku Yesus Kristus. Saya pengen Bapak Ibu itu dan teman-teman itu bangga. Jangan malu memberitakan Yesus. Jangan malu, jangan takut. Memberitakan Yesus bukan berarti kamu diangkut gitu ya. Terus di dalam angkot, kamu kenal Yesus enggak? Kayak begitu. Lakukan dari buahi. Dan juga orang yang belum mengerti, kamu beri pengertian. Kita semua dipanggil untuk itu. Ada enggak panggilan yang lain selain daripada itu? Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga dengan agung ia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah perintah agung yang Tuhan Yesus berikan dan Tuhan tinggalkan kepada kita. Bahwa kita adalah orang yang dipanggil untuk keluar daripada kegelapan. Dan bukan hanya menikmati karunia itu sendiri, tapi kita juga mengambil bagian di dalam karunia itu. Untuk apa? Melakukan apa yang Allah kehendaki, sebab Allah mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang bermegah, kalau masih ada yang berbangga dengan apa yang dia miliki selain Kristus, bertobat. Karena ketika engkau mati, apa yang kau punya itu tak dapat menolongmu. Tapi kalau imanmu di dalam salib, kalau imanmu di dalam Injil, kalau imanmu di dalam Dia yang telah menyelamatkanmu, itu akan menghiburmu. Injil itu bukan tentang kemakmuran. Tidak.
Injil itu dandanan bagi jiwamu. Kalau kamu beriman oleh karena apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu, engkau bukan orang percaya. Tapi kalau engkau beriman karena engkau melihat salibnya yang telah berdiri tegak, dan di dalam salib itu ada pribadi yang tak berdosa dan menjadi dosa karena kamu, dan kamu membuat imanmu oleh karena itu, engkau beriman oleh karena itu, maka mau kamu kaya, mau kamu miskin, kamu di dalam suka, kamu di dalam duka, imanmu akan tetap teguh. Ada orang tadi sore, kemarin sore, "Kak, iman saya kok on off, kok seperti saklar on off." Kenapa imannya bisa on off? Karena dia beriman tergantung kondisi hidupnya, kondisi moodnya. Dia minta sama Tuhan, Tuhan berikan, wah dia beriman. Kalau belum diberikan, dia pesimis. Itulah kalau kamu beriman bukan dengan iman yang sejati. Tahu Yudas? Dia beriman karena apa? Duit. Binasa nggak dia? Tapi lihat Rasul Paulus, Rasul yang begitu unggul. Dia beriman bukan karena apa yang Tuhan berikan, tapi karena dia melihat salib itu. Dia merenungkan bahwa aku tidak berguna ternyata. Apa yang dulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap sampah. Karena dia melihat pada salib Tuhan. Apakah engkau mengambil bagian di dalam perenungan itu? Rasul Paulus adalah orang yang begitu kaya, yang lahir dari Tarsus, dari suku paling elit, suku Benyamin. Tapi ketika percaya Yesus, dia akhirnya menjual tenda, meninggalkan kekayaannya. Itulah, bukan berarti saya nyuruh Anda nggak boleh kaya. Silakan jadi kaya. Tapi ingat, contohlah bagaimana Rasul Paulus merenungkan salib Tuhan itu. Lihatlah cara dia menjiwai apa yang Kristus lakukan. Kristus sendiri telah menangkap dia dan ia hidup di dalam kebenaran itu. Maka sama seperti Rasul Paulus, aku juga mengatakan bahwa saya berkata-kata seperti ini kepada Bapak Ibu bukan karena saya sempurna. Saya orang berdosa. Mungkin saya yang paling berdosa. Karena orang semakin mendalami firman Tuhan, dia akan semakin merasa berdosa. Gak ada orang semakin belajar firman Tuhan merasa jadi nabi, merasa paling diberkati, merasa paling hebat, merasa paling unggul. Orang yang seperti itu bukan belajar firman Tuhan, dia belajar firman-Nya sendiri. Orang yang belajar firman Tuhan membaca kitab suci, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan firman Tuhan itu mendidik kamu dalam kebenaran, memberitahumu kesalahan. Semakin kamu banyak belajar firman Tuhan, kita itu semua diberitahu kesalahan kita apa aja. Ternyata Tuhan, meskipun aku beriman kepadamu dengan sungguh-sungguh, ternyata aku pun tak sempurna, aku itu bercacat dan bercela. Maka kita hanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hanya hidup di dalam apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi lihatlah para rasul itu, bagaimana mereka mengimani Kristus, bagaimana mereka merenungkan iman. Karena mereka sadar bahwa betapa agungnya dia, maka aku untuk meminta apapun tidak perlu selain daripada belas kasihnya saja. Berbelas kasihlah kepada ke orang berdosa, berbelas kasihlah kepada ke orang yang tak layak untuk kekekalan jiwaku. Di situ kekayaanmu, wahai orang Kristen. Kalau kamu mau cari bidadari, jangan jadi Kristen. Apa yang ketawa? Sepertinya familiar ya. Kalau kamu mau cari kekayaan, jangan ikut Yesus. Yesus nggak tawarkan itu. Di pojok sana ada seorang yang mau percaya Yesus dari TikTok chat saya ajak dia ketemu, dia duduk di sana. Dia belum dibaptis. Kalau dia mendengarkan ini, saya bilang, kamu mau ikut Yesus, jangan berharap apa-apa. Tapi kamu ikut Yesus untuk memulihkan jiwamu. Jadi Bapak Ibu, lihatlah keagungan Allah itu dengan benar. Tanpa pengenalan siapa kamu, tanpa mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa, tanpa mengerti bahwa kita ini orang hina, tanpa mengerti bahwa kita ini orang tidak berguna, tanpa mengerti bahwa kita ini orang yang tak berarti, kita tidak akan mengenal Allah di dalam keagungannya. Kalau orang sudah mengandalkan aku hebat, orang-orang barat di dalam paham mereka yang postmodernism, mereka mengatakan aku tidak butuh Tuhan, mereka mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga mereka murtad dari kasih karunia Tuhan. Itulah orang-orang yang sombong. Mereka meninggalkan jalan Tuhan karena mereka berpikir saya tidak butuh Tuhan.
Mereka tidak melihat Tuhan yang agung dan mereka tidak mengkoreksi diri mereka yang berdosa. Tapi kalau setiap hari kita mengkoreksi kita adalah orang berdosa, kita bukanlah orang yang tidak berguna, bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang apa-apa. Maka di dalam kesadaran itu, di dalam pengakuan itu, di dalam kerendahan itu, di dalam kerendahan hati, kita akan memandang pada salib Kristus. Dan kita hanya akan melihat pada dia dan kita hanya meminta kasih karunia-Nya saja. Ingatlah, jangan khawatir kamu tidak makan. Jangan khawatir kamu nggak bisa mendapatkan apapun. Kalau kamu tulus mengikut dia, dia akan menambahkan lebih dari apa yang kamu harapkan. Jadi kalau kamu hanya fokus kepada berkat-berkat bendawi yang tapi kamu tidak mengejar dia. Apakah benarnya yang tertulis itu? Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan itu. Dan kerajaan itu nggak bisa kamu temukan kalau kamu tidak sadar bahwa kita adalah orang yang tak berguna di hadapan keagungan Allah. Kita hanya bersyukur, kita berterima kasih kalau kita itu selalu melihat bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Tetapi rasa syukur kita semakin bertambah kalau kita melihat bahwa meskipun aku tak berguna, meskipun aku tak berarti, dia masih mencintai aku. Dia masih menyayangi aku. Buktinya apa? Salibnya. Tadi kan kita menyanyi, ingat bilurnya yang menyembuhkanku, ingat salibnya yang menebusku. Itu lagu bagus. Tapi jangan asal dinyanyikan tanpa feel. Jadi harapan saya dan harapan Tuhan, bukan berarti saya Tuhan ya. Tuhan itu mengharapkan kita semua setiap hari mengakui dan menyadari bahwa kita hanya hidup di dalam belas kasih-Nya saja. Dan terlebih dari itu semua, Tuhan mengharapkan bahwa kita di dalam doa selalu menggantungkan harapan kita di dalam Dia. Berbuat baiklah, berbuat benarlah, kasihilah semua orang, bukan karena kamu ingin sesuatu dari Dia, tapi berbuat baiklah, berbuat benarlah, karena kamu dicintai di dalam salib. Berbuat baiklah karena Ia telah berbuat baik di kayu salib. Berbuat benarlah, berbuahlah dengan lebat karena Ia telah melakukan yang besar bagi kamu. Jadi jangan berbuat baik, Tuhan saya mau kasih dia ini, tapi Tuhan tolong kasih saya ini. Tuhan saya mau dapat jodoh yang begini, nggak apa-apa saya kasih uang banyak ke gereja. Kamu menjadikan Tuhan itu seperti calo. Kalau ada orang Kristen yang seperti itu, bertobat. Tapi kalau kamu memberi dengan kepenuhan hati kepada gereja, kepada sesamamu, kepada siapapun, oleh karena kamu melihat salib Tuhan dan kamu perlu melakukan sesuatu karena syukurmu kepada apa yang telah dilakukan, itulah syukur yang benar. Syukur itu harus benar. Banyak orang bersyukur kepada batu, banyak orang bersyukur kepada berhala. Coba lihat orang zaman dahulu, dia lihat pohon itu hebat, daun ini bisa menyembuhkan sakit, maka dia menyembah pohon itu. Padahal memang secara ilmiah pohon itu bisa menyembuhkan. Tapi karena tanpa pengertian akan Allah yang benar, dia memberhalakan pohon itu. Jadi rasa syukur itu harus benar, hidup pun harus benar. Tapi itu semua gak akan pernah terjadi kalau kamu tidak jadi orang benar yang hanya beroleh kasih karunia di dalam keagungan Allah. Allah itu begitu agung, Dia itu begitu suci, Dia itu begitu kudus, Dia itu begitu mulia. Kamu gak bisa bayangkan Dia seperti apa. Tapi coba bayangkan ketika Kristus mau naik ke surga, lihatlah para murid yang melihat keagungannya. Dia dimuliakan, Dia diagungkan, Dia dipuji dan disembah. Ketika engkau membayangkan itu dan Dia melakukan itu karena Dia mencintai kamu, maka seharusnya kamu tidak mendirikan dan tidak membangun imanmu atas dasar hal apapun selain daripada pengorbanannya. Karena itulah yang paling berharga. Itulah yang tak ternilai. Engkau bisa menilai apapun. Kamu bisa menilai apapun dengan uang, tapi engkau tak bisa menilai Kristus dengan uang. Makanya ada lagu, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal. Salib Kristus kurang diminati anak muda. Yang paling diminati anak muda adalah baik. Tapi tanpa sadar dia orang berdosa. Yang diminati orang tua, baik, gak apa-apa anak saya menikah dengan orang di luar Kristus, yang penting dia makmur.
Yang penting dia sejahtera. Untuk apa engkau sejahtera kalau engkau mati? Untuk apa engkau hidup di dunia ini? Ingat, tujuanmu sejak semula bukan untuk hidup di tempat yang berdosa ini. Kita hidup adalah di dunia langit bumi yang kudus. Makanya firman itu datang untuk memulihkan manusia untuk menjadi kudus. Agar apa? Agar keagungan Allah yang ada di dalam kita yang telah rusak karena dosa itu dipulihkan oleh Dia pribadi yang agung itu. Agar kita bisa kembali ke kodrat kita yang sejak semula. Maka tujuan kita percaya kepada Yesus itu adalah bersatu dengan Allah. Tujuan kamu bukan yang lain-lain. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, kerinduan setiap jiwa manusia hanyalah bersatu dengan Allah. Karena hanya di dalam persatuan, di dalam persekutuan yang penuh dengan Dia, penderitaan itu tidak ada. Mengapa engkau berdosa? Mengapa engkau menipu? Mengapa saya berbohong? Mengapa saya mengelabui orang? Mengapa saya berbuat sesuatu yang tak benar? Mengapa saya membunuh? Mengapa saya memfitnah? Karena saya mengurus perut saya. Karena kalau tidak saya akan menderita. Tapi kalau di dalam Kristus, di dalam terang itu, tidak ada penderitaan. Orang berlomba-lomba mencari segala sesuatu itu karena penderitaan. Itu nggak bisa kamu sangkali. Aduh, kalau saya nggak cari duit, nanti saya lapar, saya mati. Kalau saya nggak ini, nanti itu semua adalah bukti dosa itu ada. Kalau bukti dari dosa itu ada di hadapan kita, dan kematian yang adalah ujung dari upah dosa itu ada, maka kamu datanglah dan percayalah kepada Dia yang telah mengalahkan dosa melalui kebangkitannya, dan itu hanya oleh Yesus Kristus dari Nazaret. Yang dengan demikian manusia yang sejak semula itu mulia di hadapan keagungan Allah karena kamu dicipta dengan cipta, tapi rusak karena dosa. Maka sekarang di dalam Kristus keagungan itu perlahan-lahan dipulihkan di dalam karunia dan misteri ilahi. Agar kamu bisa bersatu lagi dengan Dia. Kamu yang dicipta oleh firman telah rusak oleh dosa. Maka firman itu sendiri yang datang memulihkan kamu agar kembali kepada tujuan yang semula. Tuhan itu bukan gagal. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Dia berubah, Dia bukan Allah. Tujuannya yang sejak semula menciptakan engkau dan saya dalam maksudnya yang mulia, itu Dia pulihkan, Ia kuduskan, Ia perbaiki melalui firman-Nya. Maka di dalam Yesus ini kita sedang menuju kepada pengharapan pemulihan itu. Agar saya, kamu hidup, agar saya, kamu bersatu dengan Dia, agar saya dan kamu diingat di dalam kerajaannya. Tujuan Allah datang ke dunia ini adalah membawa kerajaan. Kekristenan bukan agama. Makanya keagungan Allah itu terlihat dari karya-karyanya Kristus. Bangga punya Yesus. Semangatlah melakukan apa yang Yesus mau. Anak-anak muda ini, anak-anak muda ini selalu ya. Karena saya di TikTok itu Bapak Ibu, anak-anak muda ini pikirannya rada-rada keseluwet. Iya. Ya, gak apa-apa pacaran dengan ini, yang penting saya ini. Lalu dia membenarkan dosa demi kasih. Uskup Agung Konstantinopel yang berkata, yaitu Yohanes Chrysostomos berkata, jangan kamu mengorbankan kebenaran demi kasih. Karena tidak ada kasih yang berdiri di atas kesalahan. Kasih hanya berdiri di atas kebenaran. Jadi anak-anak muda, kalau kamu, aduh saya belum dapat jodoh, saya datang ke dukun, saya mau, gak apa-apa lah Tuhan, ini mungkin jawaban Tuhan, gak apa-apa saya meninggalkan Yesus, yang penting saya berbuat baik, saya nikah aja dengan si Anu, lalu itu membuatmu meninggalkan Kristus, kamu bodoh. Dan orang tua yang membiarkan anaknya melakukan itu, juga bodoh. Tidak ada kekayaanmu, tidak ada kebanggaanmu, dan tidak ada hal yang lebih besar darimu selain Kristus yang telah mati itu. Agar kamu agung di hadapan Allah kembali. Pada mulanya engkau semuanya agung. Wajah-wajah ini tidak ada yang begini. Semua senyum pada mulanya. Tapi dosa itu membuat kamu cemberut. Dosa membuat kamu mati. Dosa membuat kamu menderita.
Dosa membuat kamu dan saya kesusah payahan. Dosa membuat kamu dan saya menangis. Dosa membuat kamu dan saya itu kehilangan kemuliaan Allah dan tidak berarti di hadapan keagungan Allah. Maka solusinya sekarang agar engkau bisa sampai kepada tujuan yang semula itu di dalam maksud ilahi, engkau harus menjangkau kasih Kristus di dalam salib. Maka sekarang pergilah, keluarlah, beritakanlah Injil, sampaikanlah kebenaran Allah, hiduplah dan berbuahlah lebat, agar kemuliaan Allah ada di dalam kamu, agar kemuliaan Allah dilihat orang di dalam kamu, hingga pada akhirnya semua orang percaya melihat kamu. Alkitab ini bukan terang dunia, Alkitab ini adalah terang gereja, dan kamulah terang dunia. Kalau kamu mengikuti ini di dalam gereja, kamu bisa menerangi mereka yang di luar gereja. Pada akhirnya mereka datang kepada Kristus. Maka kemuliaan hanya bagi bagi siapa? Bagi siapa? Kamu bangga punya Kristus? Kamu bangga punya Yesus? Ada yang mau meninggalkan dia? Kok lemas? Ada yang mau meninggalkan dia? Ya, kalau kamu pun meninggalkan dia, kamu yang rugi, bukan saya. Kemuliaan bagi Allah. Saya berdoa semoga kita semua di sini diingat oleh Allah ketika Ia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa, di hadapan keagunganmu kami memang tidak berarti. Tetapi di dalam kasih-Mu Engkau memperhitungkan kami dengan menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus yang adalah anak tunggal-Mu. Bapa, kami bersyukur di dalam perkenanan-Mu kami Engkau cintai begitu penuh. Maka sekarang ya Bapa, bukan oleh karena kami, tetapi oleh karena kasih-Mu, biarlah Engkau yang menanamkan cinta di dalam hati kami, biar kami semakin mengasihi-Mu dengan tunduk kepada perintah dan kemauan. Kami semakin mengasihi-Mu dengan mau melakukan apa yang Engkau mau. Utuslah kami menjadi terang dunia, utuslah kami menjadi terang yang dapat menerangi mereka dalam gelap, agar kami selalu menjadi berkat bagi siapapun, buat kemuliaan nama-Mu saja, bukan untuk kemuliaan kami. Karena tujuan kami adalah bukan untuk hidup di dalam keberdosaan ini, bukan untuk hidup di dunia yang fana ini, tapi untuk bersatu dengan-Mu, agar kami bahagia di dalam kekekalan. Inilah kami Bapa, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Di dalam Yesus kami telah bersyukur dan berterima kasih, sebab kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, dan bagi Putra-Mu Yesus Kristus yang agung, dan Roh-Mu yang kudus yang memberi hidup sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin.